Pertemuan tak terduga. Anna van der Meer baru saja turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Usianya 38 tahun, tapi penampilannya masih sangat menarik. Rambutnya pirang panjang, mata birunya tajam, dan kulitnya putih mulus. Dia tinggi, langsing, dan selalu pakai baju yang rapi tapi santai. 2 tahun lalu, suaminya, seorang pengusaha sukses di Belanda, meninggal karena kanker. Sejak itu, Anna hidup sendirian di rumah besarnya di Amsterdam. Dia mewarisi banyak harta, termasuk perusahaan keluarga, apartemen, dan uang tunai yang cukup untuk hidup nyaman seumur hidup. Tapi uang itu tidak bisa mengisi kekosongan di hatinya. Dia merasa kesepian, jadi memutuskan liburan sendirian ke Indonesia untuk mencari ketenangan. Anna sudah pesan mobil travel secara online sebelum berangkat dari Belanda. Dia mau ke Solo langsung dari bandara karena ingin melihat kota itu yang katanya tenang dan penuh budaya Jawa. Perjalanan darat dari Jakarta ke Solo memang panjang, sekitar 10 jam. Tapi Anna lebih suka begitu daripada naik pesawat lagi. Dia tidak suka ramai, dan mobil travel seharusnya lebih pribadi. Saat keluar dari area kedatangan, Anna langsung mencari plat nomor mobil yang sesuai dengan aplikasi di ponselnya. Cuaca Jakarta panas dan lembab, berbeda sekali dengan Belanda yang dingin. Keringat mulai menetes di punggungnya meski dia pakai baju tipis. Akhirnya, dia melihat sebuah mobil Avanza Silver parkir di pinggir. Di depannya berdiri seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun, memegang kertas bertuliskan nama Miss Anna van der Meer. Pemuda itu bernama Dimas. Dia asli dari Pati, Jawa Tengah. Tubuhnya tegap, kulitnya sawo matang, rambutnya pendek rapi, dan senyumnya ramah. Dimas sudah 3 tahun jadi sopir travel antar kota. Kerjanya rutin, jemput penumpang di bandara atau stasiun, antar ke berbagai kota di Jawa. Penghasilannya cukup untuk hidup sederhana bersama ibunya di rumah kecil di Kampung Pati. Ayahnya sudah meninggal sejak Dimas kecil. Dimas orangnya rajin, tidak banyak bicara kalau tidak perlu, tapi selalu sopan dan membantu. "Halo, Mbak Anna?" sapa Dimas sambil tersenyum lebar. Anna mengangguk. "Ya, saya Anna." Dimas langsung ambil koper besar Anna dan tas tangannya. "Silakan masuk, Mbak. AC sudah nyala." Anna masuk ke kursi belakang. Ternyata mobil kosong, hanya dia seorang penumpang. Biasanya travel seperti ini berempat atau berlima, tapi kali ini yang lain batal semua. Anna tidak keberatan, malah senang karena bisa lebih leluasa. Dimas duduk di kursi sopir, nyalakan mesin, dan mulai jalan keluar bandara. Lalu lintas Jakarta padat seperti biasa. Mobil merayap pelan di tol dalam kota. Awalnya mereka diam saja. Anna lihat pemandangan luar, gedung tinggi, motor berlalu lalang, dan orang-orang yang sibuk. Dimas fokus nyetir. Sesekali lihat spion untuk pastikan penumpangnya nyaman. Setelah 1 jam, Anna mulai bosan. Dia buka percakapan. "Kamu dari mana?" "Saya dari Pati, Mbak, Jawa Tengah," jawab Dimas singkat. "Oh, Pati, dekat Solo ya?" "Iya, sekitar 2 jam dari Solo." "Mbak mau ke Solo untuk apa?" "Liburan saja. Ingin lihat budaya Jawa, candi, dan kota yang tenang." Dimas mengangguk. "Solo bagus, Mbak, lebih tenang daripada Jakarta. Ada keraton, pasar tradisional, makanan enak seperti selat Solo atau tengkleng." Anna tersenyum kecil. Suara Dimas enak didengar. Logat Jawanya halus, tidak kental sekali. "Kamu sering antar orang ke sana?" "Sering banget. Hampir setiap minggu ada yang ke Solo atau Jogja." Mereka mulai ngobrol lebih lancar. Anna tanya tentang makanan khas Indonesia. Dimas cerita panjang lebar. Gudeg Jogja yang manis, sate kelatak di Solo, atau nasi liwet yang dimasak dengan santan. Anna dengar dengan antusias. Di Belanda, dia jarang makan makanan Asia, paling sushi atau Chinese food di restoran mahal. Perjalanan berlanjut. Mereka berhenti di rest area untuk makan siang. Dimas belikan Anna nasi goreng dan teh manis hangat. Anna bayar sendiri.
Tapi Dimas bilang itu bonus dari sopir. Ana tertawa kecil. Pertama kalinya dia tertawa sejak lama. Sore hari, mobil sudah masuk tol Trans Jawa. Pemandangan berubah jadi sawah hijau luas dan gunung di kejauhan. Ana foto-foto dari jendela. Dimas cerita tentang kehidupannya di Pati. Dia tinggal sama ibunya yang sudah tua. Ibunya jualan gorengan kecil-kecilan di rumah. Dimas mimpi suatu hari punya mobil travel sendiri lebih dari satu, biar bisa kasih ibunya hidup lebih baik. Kamu sudah punya keluarga? Tanya Ana penasaran. Belum, Mbak. Masih sendiri. Kerja dulu. Nabung. Ana mengangguk dalam hati. Dimas ini beda dari pria-pria di Belanda yang dia kenal. Mereka biasanya ambisius, sibuk karir. Tapi Dimas sederhana, tulus. Dia tidak banyak minta, hanya kerja keras untuk keluarga. Malam mulai turun saat mereka mendekati Solo. Lampu kota mulai menyala. Ana sudah capek, tapi hatinya lebih ringan. Obrolan dengan Dimas membuat perjalanan tidak terasa lama. Akhirnya, mobil berhenti di depan hotel Ana di Solo. Hotelnya bagus, bintang 4, dengan kolam renang dan restoran. Terima kasih ya, Dimas. Perjalanan nyaman sekali, kata Ana sambil turun. Sama-sama, Mbak. Semoga betah di Solo. Ana ambil dompetnya, kasih tip 500.000. Dimas kaget, langsung tolak. Wah, nggak usah Mbak, sudah dibayar lewat aplikasi. Tapi kamu sudah bantu banyak, ambil saja, untuk bensin atau apa. Dimas ragu, tapi akhirnya terima dengan malu-malu. Makasih banyak, Mbak. Ana tersenyum. Entah kenapa, dia tidak mau langsung putus kontak. Kalau aku butuh diantar lagi selama di sini, boleh hubungi kamu. Boleh banget, Mbak. Ini nomor saya. Dimas kasih kartu nama sederhana yang dia bawa. Ana simpan baik-baik. Dia masuk hotel, naik ke kamarnya di lantai atas. Dari balkon, dia lihat mobil Dimas masih parkir sebentar. Mungkin nunggu Ana masuk dulu baru pergi. Malam itu, Ana mandi lama, lalu duduk di tempat tidur sambil lihat foto-foto perjalanan hari ini. Wajah Dimas muncul di pikirannya. Pemuda itu ramah, sopan, dan punya mata yang jujur. Ana sudah lama tidak merasa ada yang peduli padanya tanpa mengharapkan apa-apa. Di Belanda, teman-temannya selalu sibuk dengan urusan sendiri, atau pria yang mendekatinya sering karena tahu dia kaya. Ana geleng-geleng kepala. Ah, cuma sopir travel, gumamnya sendiri. Tapi dalam hati, dia tahu ada sesuatu yang berbeda. Perasaan hangat kecil mulai muncul, meski dia coba abaikan. Di sisi lain, Dimas nyetir pulang ke rumah kontrakannya di pinggir Solo. Dia biasa istirahat di sana kalau ada order malam. Dalam perjalanan, dia ingat Anna. Wanita itu cantik sekali, beda dari penumpang biasa. Biasanya bule yang naik travelnya orang backpacker muda atau keluarga. Anna ini sendirian, tapi kelihatan berkelas. Dimas tersenyum sendiri. Tip 500.000 itu besar buat dia. Bisa buat beli beras untuk ibunya sebulan. Dia kirim pesan ke ibunya di Pati, bilang hari ini dapat penumpang baik. Malam itu, keduanya tidur dengan pikiran yang sedikit berbeda dari biasanya. Anna merencanakan liburan di Solo, kunjungi keraton, Prambanan, mungkin Borobudur. Dan entah kenapa, dia sudah mikir untuk hubungi Dimas lagi kalau butuh transportasi. Pertemuan tak terduga di bandara itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Meski saat itu keduanya belum sadar. Liburan yang berubah. Anna bangun pagi di kamar hotelnya di Solo. Cahaya matahari masuk lewat jendela besar, menerangi lantai kayu yang mengkilap. Dia mandi cepat, pakai baju musim panas yang ringan, celana pendek krem dan kaos putih. Sarapan di restoran hotel, roti bakar, telur, dan kopi hitam. Setelah itu, dia duduk di lobi sambil buka ponsel, lihat daftar tempat wisata di sekitar Solo. Hari pertama, Anna ingin ke Keraton Surakarta, tapi dia tidak mau naik taksi online yang biasa, karena pengemudinya sering tidak tahu jalan atau buru-buru. Dia ingat Dimas. Pemuda itu kemarin bilang kalau butuh diantar lagi.
Boleh hubungi. Ana buka kartu nama sederhana yang dikasih Dimas. Lalu ketik pesan WhatsApp. Pesan singkat. Halo Dimas, ini Ana. Hari ini saya mau ke Keraton Solo. Kamu bisa antar? Balasan datang cepat. Dimas bilang bisa, sedang di Solo, dan akan jemput dalam 30 menit. Mobil Avanza Silver yang sama muncul di depan hotel tepat waktu. Dimas turun, buka pintu belakang untuk Ana. Senyumnya masih sama ramah seperti kemarin. Perjalanan ke keraton tidak jauh, hanya 20 menit. Di jalan, Ana cerita rencananya selama di Solo. Dia mau tinggal seminggu, mungkin lebih kalau suka. Dimas kasih saran tempat-tempat bagus yang jarang dikunjungi turis biasa, seperti Kampung Batik Lawean atau Pasar Klewer untuk beli kain. Di keraton, Dimas parkir mobil dan nunggu di luar. Ana jalan sendirian keliling istana, lihat koleksi barang antik, foto-foto, dan dengar penjelasan pemandu. Saat keluar, dia sudah lapar. Dimas langsung tanya mau makan apa. Ana bilang terserah, yang khas Solo. Dimas bawa ke warung kecil di pinggir jalan, spesialisasi selat Solo. Daging sapi empuk dengan kuah manis, sayur rebus, dan telur. Ana makan lahap. Rasanya beda dari makanan Eropa yang biasa dia makan, tapi enak. Hari itu berlanjut ke pasar tradisional. Dimas bantu bawa tas belanja Ana yang mulai penuh kain batik dan oleh-oleh kecil. Ana senang karena Dimas tahu harga pasaran, jadi dia tidak kena tipu pedagang. Malamnya, Dimas antar Ana kembali ke hotel. Ana bayar sesuai tarif harian yang mereka sepakati lewat chat, plus tip lagi. Dimas terima tanpa banyak tolak kali ini. Besoknya sama, Ana hubungi Dimas lagi untuk ke Prambanan. Perjalanan lebih jauh, sekitar 1 jam dari Solo. Di sana, Ana naik ke Candi Utama, lihat relief Ramayana yang indah. Dimas ikut masuk, tapi tetap jaga jarak, tidak mau ganggu. Saat Ana capek naik tangga, Dimas tawarin air mineral dari tasnya. Mereka makan siang di warung dekat candi. Nasi gudeg dengan ayam kampung. Ana mulai cerita sedikit tentang dirinya. Dia bilang sudah 2 tahun jadi janda. Suaminya meninggal karena sakit. Hidup di Belanda nyaman secara materi, tapi sepi. Makanya dia liburan jauh sendirian. Dimas dengar dengan serius. Dia cerita balik tentang ibunya di Pati yang sakit-sakitan, tapi tetap jualan gorengan setiap pagi. Dimas kerja keras supaya bisa kirim uang bulanan dan suatu hari beli rumah lebih layak. Hari demi hari berlalu seperti itu. Ana perpanjang masa tinggal di hotel 2 kali. Dia sudah tidak pakai transportasi lain. Setiap pagi atau siang, Dimas jemput, antar ke tempat wisata baru, candi suku yang unik bentuknya, air terjun Grojogan Sewu, atau desa wisata di lereng Lawu. Mereka semakin akrab. Ana mulai belajar kata-kata Jawa sederhana dari Dimas, seperti matur nuwun untuk terima kasih atau sugeng enjing untuk selamat pagi. Dimas tertawa kalau Ana salah ucap, tapi tidak pernah mengejek. Suatu sore, setelah pulang dari Malioboro di Jogja, hujan deras turun. Mereka terjebak macet di jalan raya. Mobil berhenti lama. Ana bosan. Lalu ajak Dimas makan malam bareng sebagai ucapan terima kasih atas seminggu ini. Dimas awalnya ragu. Dia lihat bajunya biasa saja, kaos oblong dan celana jeans, sementara Ana pakai dress cantik. Tapi Ana bilang tidak masalah. Dia yang pilih restoran biasa saja. Mereka makan di restoran Jawa yang lumayan bagus di Solo. Menu ayam bakar, ikan gurame goreng, dan sambal pencit. Ana pesan wine, tapi Dimas minta teh tawar saja. Mereka duduk lama, ngobrol sampai restoran mulai sepi. Ana cerita lebih dalam. Dia bilang setelah suaminya meninggal, dia coba pacaran lagi dengan pria di Belanda, tapi tidak pernah klik. Semuanya terasa palsu, seperti hanya mau harta atau status. Di Indonesia, orang-orang lebih ramah tanpa pamrih. Dimas cerita mimpi-mimpinya. Dia ingin punya usaha travel sendiri, punya 3 atau 4 mobil, karyawan beberapa orang. Tapi modal susah dikumpul. Tabungannya baru cukup untuk 1 mobil bekas. Ana dengar dengan perhatian.
Matanya sering tertuju pada wajah Dimas yang tampan dan tulus. Pemuda ini beda. Tidak pernah minta apa-apa. Malah sering bayar makanan kecil dari kantong sendiri. Malam itu, saat Dimas antar Ana pulang, Ana turun dari mobil dan lihat Dimas lama. Ada perasaan aneh di dadanya. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasa. Dia sadar, dia mulai suka pada Dimas. Bukan sekadar suka sebagai sopir atau teman jalan, tapi lebih dari itu. Ana masuk kamar hotel, duduk di sofa, dan mikir panjang. Usia mereka beda 13 tahun. Ana kaya, Dimas hidup pas-pasan. Ana dari Belanda, Dimas asli kampung Jawa. Semuanya berbeda. Tapi perasaan itu datang begitu saja, tanpa bisa dicegah. Di kontrakannya, Dimas juga tidak bisa tidur cepat. Ana cantik, baik, dan pintar. Dia sering lihat Ana tersenyum karena ceritanya, atau karena makanan enak yang dia rekomendasi. Dimas tahu batas dirinya. Dia hanya sopir, tapi hati manusia tidak bisa bohong. Hari berikutnya, Ana putuskan tinggal lebih lama lagi. Dia pindah dari hotel ke villa sewaan di pinggir Solo yang lebih tenang. Ada kolam renang kecil dan taman. Dia bilang ke Dimas kalau selama di sini, dia mau pakai jasa Dimas setiap hari kalau Dimas mau. Dimas setuju. Penghasilannya naik banyak karena order tetap. Dia bisa kirim lebih banyak uang ke ibunya di Pati. Liburan Ana yang awalnya hanya seminggu sudah jadi hampir 3 minggu. Setiap hari terasa menyenangkan karena ada Dimas. Ana mulai foto-foto bareng Dimas di tempat wisata. Meski Dimas malu-malu. Satu malam, setelah pulang dari makan malam lagi, Ana duduk sendirian di teras villa. Dia lihat bintang-bintang di langit Solo yang cerah. Dalam hati, dia akui, dia jatuh cinta pada pemuda dari Pati ini. Perasaan yang sudah lama hilang setelah suaminya meninggal, sekarang muncul lagi, lebih kuat. Ana tahu ini tidak masuk akal, tapi dia tidak mau lawan. Dia ingin nikmati dulu momen ini, sebelum kembali ke Belanda nanti. Dimas, di tempatnya, juga mulai sering mikir Ana sebelum tidur. Dia tahu ini berbahaya. Tapi senyum Ana, suara tawanya, cara dia peduli pada cerita kecilnya, membuat hatinya hangat. Liburan Ana sudah berubah total. Bukan lagi sekadar healing sendirian, tapi jadi waktu penuh kebersamaan dengan seseorang yang membuatnya hidup lagi. Pengakuan cinta. Ana sudah tinggal hampir 1 bulan penuh di villa sewanya di pinggir Solo. Awalnya dia hanya rencanakan liburan 2 minggu. Tapi sekarang visa turisnya sudah diperpanjang lewat agen. Setiap hari masih sama. Dimas datang pagi, jemput Ana. Lalu mereka keliling ke tempat-tempat baru atau kembali ke spot favorit. Villa itu nyaman. Ada kolam renang kecil, dapur lengkap, dan taman hijau. Ana sering masak makanan sederhana sendiri. Kadang beli bahan di pasar bareng Dimas. Hubungan mereka semakin dekat tanpa disadari. Ana sudah anggap Dimas lebih dari sopir. Dia minta Dimas jadi sopir pribadi tetap selama dia di Indonesia. Bayar harian yang lebih tinggi dari tarif travel biasa. Dimas setuju tanpa banyak tanya. Uang itu membantu dia nabung lebih cepat untuk mimpi usahanya. Pagi-pagi mereka sering sarapan bareng di teras villa. Ana buat kopi dari mesin yang dia bawa dari Belanda. Dimas bawa gorengan atau nasi kuning dari warung dekat kontrakannya. Mereka duduk lama, lihat burung-burung kecil di pohon mangga. Ana ajarin Dimas bahasa Inggris dasar, seperti cara pesan makanan di restoran atau bilang terima kasih. Dimas ajarin Ana masak tempe goreng tepung atau sambal tomat yang pedasnya pas. Suatu hari mereka ke lereng Gunung Merapi. Dimas bawa mobil sampai tempat parkir tertinggi yang boleh. Lalu mereka lanjut jalan kaki ke spot piknik yang sepi. Udara dingin, pemandangan hijau, dan gunung besar di depan mata. Ana bawa bekal sandwich dan buah. Dimas bawa nasi liwet hangat dalam rantang. Mereka duduk di atas tikar di rumput, makan sambil lihat awan bergerak pelan. Saat itu Ana merasa tenang sekali. Dia lihat Dimas yang sedang potong semangka untuknya. Wajah Dimas tenang, tangannya kuat tapi lembut. Ana sadar perasaannya sudah terlalu dalam. Setiap malam sebelum tidur, dia selalu mikir Dimas. Setiap pagi,
Dia senang kalau dengar suara mobil Dimas masuk halaman villa. Dimas juga sama. Dia mulai jatuh cinta, tapi dia tahan diri. Dia tahu posisinya. Anak orang kaya dari luar negeri. Dia hanya anak kampung dari Pati yang kerja nyetir mobil. Teman-temannya di grup sopir sering nanya, "Itu bule cantik masih pakai jasa lo terus ya, Mas?" Dimas cuma jawab biasa saja, tapi dalam hati dia bangga sekaligus takut. Sore itu di lereng Merapi, angin mulai kencang. Mereka duduk lebih dekat biar hangat. Ana ambil jaketnya, selimuti Dimas juga. Dimas diam saja, tapi jantungnya berdegup kencang. Mereka lihat matahari mulai turun. Langit jadi oranye. Ana tidak tahan lagi. Dia putuskan bilang langsung apa yang ada di hatinya. Dia tarik napas dalam, lalu lihat mata Dimas. Suaranya tenang tapi tegas. Dia bilang dia suka sama Dimas, lebih dari teman atau sopir. Dia bilang selama ini Dimas buat dia merasa hidup lagi, merasa diperhatikan tanpa mengharapkan balasan. Dimas kaget, matanya melebar. Mulutnya terbuka sedikit. Dia tidak nyangka Ana yang cantik dan kaya itu punya perasaan sama. Dia diam lama, lalu akhirnya balas. Dia bilang dia juga sudah suka sejak lama, tapi takut bilang karena tahu beda dunia mereka. Tapi sekarang dia senang sekali Ana yang mulai duluan. Mereka peluk sebentar, peluk pertama kali. Tubuh Ana hangat meski udara dingin. Dimas rasakan rambut pirang Ana di pipinya. Mereka tidak ciuman saat itu, hanya peluk dan diam, nikmati momen. Sejak hari itu, hubungan mereka resmi jadi pacaran, meski diam-diam. Tidak ada yang tahu kecuali mereka berdua. Dimas tetap jemput Ana seperti biasa, tapi sekarang dia boleh masuk villa lebih lama. Kadang malam mereka nonton film di ruang tamu. Ana pilih film romantis dari Netflix, Dimas pilih film action Indonesia. Ana mulai cerita lebih banyak tentang masa lalunya. Dia tunjukin foto suaminya yang sudah meninggal, rumah besar di Amsterdam, kapal yacht yang sekarang jarang dipakai. Dia bilang dia tidak butuh semua itu kalau sendirian. Sekarang ada Dimas. Dia merasa cukup. Dimas cerita tentang ibunya di Pati. Dia ajak Ana video call sama ibunya suatu malam. Ibunya senang lihat Ana, bilang cantik sekali. Tapi Dimas belum berani bilang kalau mereka pacaran. Dia cuma bilang Ana penumpang tetap yang baik. Mereka habiskan waktu bareng setiap hari. Pagi ke pasar tradisional beli sayur segar. Siang ke tempat wisata yang lebih jauh seperti Dieng Plateau yang dingin. Malam makan di warung pinggir kali atau masak bareng di villa. Ana beli kompor gas kecil tambahan biar Dimas bisa masak makanan Jawa di dapur. Dimas mulai belajar pakai ponsel lebih pintar karena Ana. Dia install aplikasi bahasa, latihan speaking Inggris setiap malam. Ana bilang suatu hari dia ingin ajak Dimas ke Belanda, lihat salju, jalan-jalan di Amsterdam, ketemu teman-temannya. Dimas senang dengernya, matanya berbinar. Dia bayangin naik pesawat pertama kali, lihat kota besar di Eropa. Tapi di dalam hati Dimas mulai ada kekhawatiran kecil. Dia mikir masa depan. Ana pasti pulang suatu saat. Visa turis ada batasnya. Apa dia bisa ikut? Apa ibunya di Pati mau ditinggal? Apa keluarga Ana di Belanda terima dia yang cuma sopir? Ana juga mikir hal yang sama kadang. Tapi dia usir pikiran itu. Dia ingin nikmati sekarang dulu. Cinta ini datang tiba-tiba, tapi terasa nyata. Dimas buat dia tertawa setiap hari, buat dia merasa aman, buat dia lupa kesedihan 2 tahun lalu. Satu malam mereka duduk di kolam renang villa. Air tenang, lampu bawah air biru muda. Ana sandar di bahu Dimas. Mereka lihat bintang lagi. Ana bilang dia tidak mau liburan ini berakhir. Dia bilang dia cinta Dimas. Dimas balas dia juga cinta Ana. Lebih dari apapun. Mereka mulai rencanakan hal kecil. Ana bilang dia akan urus perpanjang visa lagi. Dimas bilang dia akan ajukan cuti panjang dari grup travelnya. Mereka ingin habiskan lebih banyak waktu bareng sebelum realitas datang. Hubungan mereka manis dan sederhana. Tidak ada hadiah mahal atau tempat mewah setiap hari. Cukup jalan berdua, makan enak, dan ngobrol sampai malam. Ana yang biasa hidup mewah sekarang senang makan di warung lesehan.
Dimas yang biasa hidup pas-pasan sekarang tahu rasa wine merah yang mahal. 1 bulan jadi pacaran terasa seperti mimpi. Anna sering foto Dimas diam-diam, simpan di folder khusus di ponselnya. Dimas simpan foto Anna di dompetnya, foto saat mereka di Borobudur. Tapi di balik kebahagiaan itu, Anna mulai dapat telepon dari Belanda lebih sering. Pengacara keluarga bilang ada urusan bisnis yang butuh tanda tangan. Teman-temannya tanya kapan pulang. Anna jawab belum tahu, masih betah di Indonesia. Dimas lihat Anna kadang termenung setelah telepon. Dia tanya, Anna bilang tidak apa-apa. Tapi Dimas tahu, cepat atau lambat Anna harus pilih. Sementara itu, mereka tetap jalani hari demi hari dengan cinta yang semakin dalam. Anna van der Meer dan Dimas dari Pati sekarang jadi pasangan yang saling lengkapi. Meski dunia di sekitar mereka mulai bisik-bisik bahwa ini tidak akan mudah. Hambatan mulai muncul. Anna dan Dimas sudah pacaran hampir 3 bulan. Anna masih tinggal di villa yang sama di pinggir Solo. Visa turisnya diperpanjang lagi lewat bantuan agen khusus. Setiap hari masih terasa manis. Tapi perlahan mulai ada hal-hal kecil yang mengganggu kebahagiaan mereka. Dimas mulai sering pulang ke Pati akhir pekan untuk kunjungi ibunya. Saat dia cerita di rumah tentang Anna, ibunya langsung khawatir. Ibunya tahu Anna bule kaya dari foto-foto yang Dimas tunjukin. Ibunya bilang hati-hati, takut Dimas hanya dimainkan atau nanti ditinggal begitu saja. Di kampung Pati, tetangga dan teman-teman Dimas juga mulai gosip. Mereka bilang, wah, Dimas dekat sama bule cantik, pasti mau dibawa ke luar negeri. Atau yang lebih sinis, cuma main-main doang. Bule gitu mana betah sama anak sopir. Dimas dengar semua itu, tapi dia coba abaikan. Dia tahu Anna tulus, tapi kata-kata itu tetap nyangkut di pikirannya, membuat dia kadang ragu sendiri. Di sisi Anna, telepon dari Belanda semakin sering. Teman-temannya yang ekspat atau keluarga jauh tanya kapan pulang. Mereka bilang hubungan dengan Dimas tidak realistis. Beda usia 13 tahun, beda budaya, beda status uang. Mereka bilang Anna pasti bosan nanti, atau Dimas hanya manfaatkan kesempatan. Anna marah dengernya, tapi dia tidak bisa bohong bahwa kata-kata itu membuat dia mikir 2 kali. Suatu hari Anna ajak Dimas ke pesta kecil di rumah seorang teman ekspat di Jakarta. Pesta ulang tahun, ada banyak orang bule dan Indonesia kelas atas. Anna pikir ini kesempatan baik buat Dimas kenal lingkungannya. Mereka naik mobil Dimas ke Jakarta, butuh 6 jam perjalanan. Sampai di sana, rumahnya besar dengan kolam renang dan catering mahal. Tamu-tamunya pakai baju bagus, ngobrol dalam bahasa Inggris atau Indonesia campur. Dimas pakai kemeja terbaiknya yang dibeli Anna, tapi dia tetap merasa tidak nyaman. Dia tidak kenal siapa-siapa, tidak bisa ikut obrolan tentang bisnis properti atau liburan ke Eropa. Dia lebih sering diam di pojok, pegang gelas minuman ringan. Anna perhatikan Dimas dari kejauhan. Dia coba ajak Dimas gabung, tapi Dimas bilang dia baik-baik saja. Malam itu mereka pulang lebih awal. Di mobil, Dimas diam lama. Anna tanya ada apa. Dimas akhirnya bilang dia merasa seperti orang asing di sana, tidak pada tempatnya. Anna sedih dengarnya. Dia sadar dunia mereka benar-benar berbeda. Di Villa Solo, semuanya terasa mudah karena hanya mereka berdua. Tapi di luar, orang-orang lihat mereka aneh. Konflik kecil mulai muncul. Suatu malam di pesta yang sama, Anna ngobrol lama dengan seorang pria bule, teman lama dari Belanda yang kebetulan lagi di Jakarta. Mereka cerita masa lalu, tertawa bareng. Dimas lihat dari jauh, dadanya sesak. Dia cemburu, meski tahu itu cuma teman. Malam itu di kamar hotel Jakarta, Dimas tanya langsung apa pria itu mantan atau masih ada perasaan. Anna jelaskan panjang lebar bahwa itu hanya teman biasa. Sudah bertahun-tahun tidak ada apa-apa. Dimas maaf, tapi cemburu itu tetap ada. Kembali ke Solo, kehidupan mereka coba normal lagi. Tapi Anna mulai dapat kabar serius dari Belanda. Pengacaranya telepon, bilang ada urusan warisan dan bisnis keluarga yang mendesak. Perusahaan suaminya dulu sedang ada masalah pajak. Butuh Anna pulang untuk tanda tangan dokumen dan rapat dengan dewan direksi. Anna tidak bisa tunda lagi.
Dia cerita ke Dimas malam itu di teras villa. Dimas dengar dengan wajah datar. Dia tahu ini bakal datang cepat atau lambat. Ana bilang dia harus pulang sebentar. Mungkin 2 atau 3 minggu. Tapi janji kembali secepatnya. Dimas angguk saja. Dalam hati dia takut. Takut Ana pulang dan tidak balik lagi. Takut lingkungan Belanda buat Ana sadar bahwa Dimas tidak cocok. Hari-hari sebelum keberangkatan Ana terasa berat. Mereka tetap jalan bareng. Tapi obrolan lebih pendek. Ana coba hibur Dimas dengan rencana masa depan. Nanti kalau dia balik, mereka bisa liburan ke Bali bareng. Atau Ana bantu Dimas mulai usaha travel kecil. Dimas senang dengarnya. Tapi dia mulai hitung-hitungan sendiri. Dia tidak mau hidup dari uang Ana selamanya. Dia ingin mandiri. Punya usaha sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Malam terakhir sebelum Ana terbang, mereka duduk di kolam renang lagi. Ana sandar di bahu Dimas. Tangannya pegang tangan Dimas erat. Mereka diam lama. Hanya dengar suara jangkrik dan air kecil di kolam. Ana bilang dia cinta Dimas dan akan kembali. Dimas bilang dia tunggu. Berapa lama pun. Pagi harinya, Dimas antar Ana ke Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan 6 jam terasa lebih panjang dari biasa. Di bandara, Ana peluk Dimas lama di depan pintu keberangkatan. Matanya basah, tapi dia coba tersenyum. Dimas pegang bahu Ana, bilang hati-hati di jalan. Ana masuk gate, lihat ke belakang sekali lagi, lalu hilang di kerumunan. Dimas berdiri di sana lama. Sampai pesawat Ana lepas landas dia baru pulang. Sendirian di mobil, Dimas nyetir pelan. Dia putar lagu-lagu Jawa yang biasa Ana suka dengar meski tidak paham liriknya. Dadanya sesak. Tapi dia coba kuat. Di pesawat, Ana duduk di kursi bisnis. Lihat keluar jendela. Indonesia semakin kecil di bawah sana. Dia pegang liontin kecil yang dibeli Dimas di pasar Malioboro. Hadiah sederhana tapi berarti. Dia janji dalam hati akan kembali secepatnya. Tapi saat pesawat mendarat di Amsterdam, udara dingin menyambutnya. Rumah besarnya masih sama, tapi terasa lebih sepi dari sebelumnya. Teman-temannya langsung ajak ketemu. Cerita tentang Dimas dengan nada setengah percaya. Keluarga jauh bilang sudah saatnya Ana cari pasangan baru yang lebih sesuai. Bukan dari dunia yang jauh berbeda. Ana coba fokus urus bisnis dulu. Rapat demi rapat. Dokumen demi dokumen. Hari-harinya sibuk. Tapi malam selalu mikir Dimas. Mereka video call setiap hari. Tapi beda zona waktu membuat susah. Ana pagi. Dimas sudah malam. Dimas kembali kerja travel biasa. Penumpangnya ramai lagi. Tapi hatinya kosong. Dia sering lewat villa Ana yang sekarang kosong. Lihat dari luar saja. 2 minggu berlalu. Ana bilang urusan belum selesai. Butuh tambah waktu. Dimas bilang tidak apa-apa. Tapi dalam hati dia mulai khawatir ini pertanda buruk. Hambatan yang dulu hanya bisik-bisik sekarang mulai terasa nyata. Dunia luar mulai tarik mereka ke arah berbeda. Cinta mereka masih kuat, tapi mulai diuji oleh jarak, gosip, dan tekanan dari orang-orang sekitar. Ana di Belanda mulai mikir ulang segalanya. Dimas di Indonesia mulai siap-siap untuk kemungkinan terburuk. Mereka berdua tahu, hubungan ini tidak akan mudah dipertahankan. Jarak yang menyiksa. Ana sudah tiba di Amsterdam hampir 1 bulan. Rumah besarnya di pinggir kanal masih sama seperti dulu. Lantai kayu mengkilap, perabotan mahal, dan taman belakang yang rapi. Tapi sekarang semuanya terasa dingin dan sepi. Udara musim dingin menusuk tulang. Berbeda sekali dengan hangatnya Solo. Ana sibuk setiap hari dengan urusan bisnis keluarga. Rapat dengan pengacara, pertemuan dengan direktur perusahaan, dan tumpukan dokumen yang harus ditandatangani. Masalah pajak warisan suaminya ternyata lebih rumit dari yang dibayangkan. Butuh waktu lama untuk selesai. Setiap malam, setelah hari panjang, Ana duduk di ruang kerjanya dengan secangkir teh hangat. Dia buka ponsel, video call Dimas. Awalnya lancar. Dimas selalu tunggu dengan senyum lebar di layar. Mereka cerita tentang hari masing-masing. Ana bilang tentang rapat yang melelahkan. Dimas cerita tentang penumpang travel yang aneh-aneh atau jalan macet di Trans Jawa. Tapi lama-lama, jadwal semakin sulit.
Beda waktu 7 jam membuat mereka sering salah waktu. Ana baru bangun pagi, Dimas sudah mau tidur. Atau Dimas baru mulai kerja, Ana sudah rapat malam. Obrolan jadi lebih pendek, dari 1 jam jadi 30 menit. Lalu kadang hanya chat teks karena sinyal buruk. Ana mulai coba urus visa kunjungan untuk Dimas ke Belanda. Dia hubungi pengacara imigrasi, kumpul dokumen seperti surat undangan, bukti keuangan Ana yang kuat, dan itinerari liburan. Dimas kirim paspor, surat keterangan kerja, dan bukti tabungan dari Indonesia. Mereka ajukan aplikasi ke kedutaan Belanda di Jakarta. Beberapa minggu kemudian, jawaban datang, ditolak. Alasan utama karena Dimas tidak punya bukti keuangan yang cukup kuat dan riwayat perjalanan luar negeri. Kedutaan khawatir Dimas tidak kembali ke Indonesia setelah visa habis. Ana marah sekali. Dia telepon kedutaan, tapi aturan tetap aturan. Mereka coba ajukan ulang dengan tambah dokumen, seperti surat jaminan Ana bahwa dia tanggung semua biaya dan Dimas pasti pulang. Tapi prosesnya lambat, butuh bulan. Dimas terima berita itu dengan diam. Dia sudah harap besar bisa ke Belanda, lihat salju pertama kali, jalan bareng Ana di Amsterdam. Tapi sekarang mimpi itu tertunda. Dia kembali kerja keras, jemput penumpang dari pagi sampai malam. Uangnya ditabung lebih banyak, tapi hatinya semakin kosong. Di Pati, gosip semakin menjadi. Teman-teman Dimas di grup sopir bilang Ana pasti sudah bosan, makanya lama tidak balik. Ada yang kirim link berita atau foto bule nikah sama orang Indonesia, tapi akhirnya cerai karena beda budaya. Ibunya Dimas telepon hampir setiap hari, tanya kapan Ana balik atau apakah Dimas sudah move on. Dimas bilang sabar, Ana sedang urus bisnis penting. Satu malam, Dimas dengar rumor dari teman di Solo. Katanya ada yang lihat Ana di media sosial teman ekspatnya, foto bareng pria bule di pesta Amsterdam. Dimas buka Instagram Ana yang private, tapi dia tidak punya akun. Dia cari-cari, akhirnya lihat screenshot yang dibagikan orang. Foto itu memang Ana, tersenyum lebar bareng beberapa orang, termasuk pria yang dulu di Jakarta itu. Dimas rasakan cemburu lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Dia chat Ana, tanya langsung. Ana jelaskan itu pesta keluarga. Pria itu sepupu jauh. Dimas maaf, tapi keraguan mulai tumbuh. Ana di Belanda juga tidak tenang. Teman-temannya sering ajak keluar, makan malam di restoran bagus atau nonton teater. Mereka bilang Ana harus nikmati hidup lagi, cari pria baru yang lebih sesuai. Beberapa bahkan kenalkan Ana dengan teman mereka, pengusaha, dokter, atau lawyer yang usianya sebaya. Ana tolak sopan, bilang dia sudah punya pacar di Indonesia. Tapi lama-lama, dia mulai bandingkan. Hidup di Belanda mudah, semua teratur, teman banyak. Di Indonesia, meski bahagia dengan Dimas, semuanya sederhana dan penuh hambatan. Hari-hari berlalu dengan siksaan jarak. Ana sering duduk sendirian di balkon rumahnya, lihat kanal yang airnya tenang. Dia pegang liontin dari Dimas, mikir saat-saat di lereng Merapi atau kolam renang villa. Dia kangen suara Dimas, kangen makan di warung pinggir jalan, kangen peluk hangatnya. Dimas di kontrakannya di Solo sering lewat villa Ana yang sekarang disewa orang lain. Dia parkir sebentar di depan, lihat lampu yang menyala tapi bukan karena Ana. Dia pulang ke Pati lebih sering, bantu ibunya jualan gorengan pagi-pagi. Kerja membuat dia lupa sebentar, tapi malam selalu berat. Mereka tetap janji komunikasi setiap hari. Ana bilang urusan bisnis hampir selesai. Mungkin 2 minggu lagi dia balik ke Indonesia. Dia rencanakan kejutan, datang pas ulang tahun Dimas yang ke-26, bulan depan. Dimas senang dengarnya. Dia hitung hari, bayangin Ana turun dari pesawat lagi, peluk dia di bandara. Tapi di balik senyum di video call, keduanya mulai lelah. Ana rasakan tekanan dari lingkungan Belanda yang tarik dia kembali ke hidup lama. Dimas rasakan tekanan dari kampung yang bilang hubungan ini tidak akan bertahan. Visa ditolak membuat mereka sadar betapa sulitnya bersatu secara fisik. Satu malam, Ana nangis sendirian di kamar. Dia mikir apakah dia egois mempertahankan hubungan ini. Dimas orang baik,
Pantas dapat cewek yang bisa hidup di dunia yang sama dengannya. Bukan dia yang selalu bolak-balik benua. Dimas juga sering termenung di mobil kosong. Dia mikir apakah dia terlalu berharap. Anna wanita hebat, kaya, cantik. Banyak pria lebih baik darinya yang dekat dengan Anna sekarang. Jarak tidak hanya memisahkan tubuh mereka, tapi mulai memisahkan hati perlahan. Obrolan yang dulu penuh tawa sekarang lebih sering diam panjang. Mereka bilang cinta masih sama, tapi keduanya tahu ada yang mulai retak. Anna akhirnya putuskan percepat urusan bisnis. Dia tolak beberapa rapat tidak penting, delegasikan ke pengacara. Dia beli tiket pulang ke Indonesia 2 minggu sebelum ulang tahun Dimas. Dia ingin buktikan pada dirinya sendiri dan Dimas bahwa cinta ini layak diperjuangkan. Dimas hitung mundur hari. Dia rencanakan jemput Anna di bandara, bawa ke villa baru yang dia cari, lebih murah tapi tetap nyaman. Dia simpan uang untuk beli kue ulang tahun kecil dan hadiah sederhana. 2 minggu terakhir terasa paling lama. Mereka video call lebih sering. Coba balik ke awal-awal pacaran. Anna cerita rencana liburan mereka nanti ke Bali atau Lombok. Dimas cerita dia sudah ajukan cuti panjang dari kerja travel. Tapi di dalam hati masing-masing, ada ketakutan besar. Takut Anna balik tapi perasaannya berubah karena pengaruh Belanda. Takut Dimas sudah terlalu lelah menunggu. Takut realitas visa, keluarga, dan beda dunia membuat mereka menyerah. Jarak menyiksa mereka setiap hari. Tidur tidak nyenyak, makan tidak lahap. Pikiran selalu ke satu orang di belahan dunia lain. Cinta mereka masih ada, tapi mulai diuji habis-habisan oleh waktu dan keadaan yang tidak bisa mereka kendali. Anna pegang tiket pesawatnya erat-erat. Dia janji dalam hati, kali ini dia balik untuk stay lebih lama, mungkin selamanya kalau bisa. Dimas lihat kalender, coret hari demi hari. Dia janji tunggu, berapapun lamanya. Mereka berdua tidak tahu bahwa ujian terberat belum datang. Yang ini hanya awal dari akhir yang menyakitkan. Kembali dan konflik besar. Anna akhirnya kembali ke Indonesia setelah hampir 4 bulan di Belanda. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pagi-pagi sekali. Udara panas dan lembab langsung menyambutnya begitu keluar dari pintu kedatangan. Anna pakai kacamata hitam besar, tarik koper sendiri, dan lihat sekeliling mencari Dimas. Dimas sudah janji jemput, dan benar saja, mobil Avanza Silver parkir di tempat biasa. Dimas berdiri di sampingnya, senyum lebar meski matanya kelihatan capek. Mereka peluk lama di tengah kerumunan orang. Anna rasakan tubuh Dimas yang masih sama kuatnya, bau sabun murah yang sudah dia kangenin. Dimas pegang tas Anna, bawa ke mobil. Perjalanan ke Solo dimulai lagi seperti dulu, tapi kali ini terasa berbeda. Anna cerita sekilas tentang urusan bisnis yang akhirnya selesai. Dimas cerita kerja travelnya semakin ramai. Tapi obrolan mereka tidak mengalir seperti sebelumnya. Ada jeda-jeda panjang, seperti ada yang mengganjal. Anna sewa villa baru di kawasan yang sama, lebih besar dan ada pembantu harian. Dimas bantu bawa barang masuk. Lalu mereka duduk di teras. Anna perhatikan wajah Dimas lebih tirus. Matanya sering lihat ke bawah. Dimas perhatikan Anna lebih rapi. Bajunya mahal. Dan cara bicaranya agak campur Inggris lagi karena kebiasaan di Belanda. Hari pertama mereka coba nikmati kebersamaan lagi. Dimas antar Anna ke tempat favorit dulu. Makan selat Solo, jalan di pasar Klewer, lalu duduk di pinggir sawah dekat villa. Tapi Anna terlihat lebih dingin. Dia sering diam, pegang ponsel lebih lama, jawab email atau chat dari Belanda. Dimas tanya ada apa. Anna bilang hanya urusan kecil yang tertinggal. Malam itu Anna cerita yang sebenarnya. Di Belanda, keluarganya tekan habis-habisan. Sepupu dan tante-tantenya bilang hubungan dengan Dimas tidak masuk akal. Mereka bilang Anna harus cari pasangan yang selevel, sama kaya, sama pendidikan tinggi, sama budaya Eropa. Bisnis keluarga sedang butuh Anna lebih aktif. Tidak bisa terus bolak-balik Indonesia. Pengacara bilang kalau Anna mau tinggal lama di luar, ada risiko pajak dan warisan jadi rumit. Anna bilang dia sudah bela Dimas mati-matian di sana. Dia bilang dia cinta Dimas dan tidak mau putus. Tapi tekanan itu membuat dia capek.
Dia ajak Dimas serius, mau nikah resmi dan pindah ke Belanda bareng. Anna bilang dia tanggung semua biaya, urus visa istri suami, dan Dimas bisa kerja apa saja di sana atau tidak kerja sama sekali. Dimas dengar dengan hati campur aduk. Dia senang Anna mau serius sampai nikah. Tapi kata-kata, tinggal di Belanda, dan tidak perlu kerja, membuat dia tidak nyaman. Dimas balas bahwa dia tidak mau tinggalkan ibunya sendirian di Pati. Ibunya sudah tua, sakit-sakitan, dan hanya punya Dimas. Kalau pindah ke Belanda, ibunya mau diapain? Dimas juga bilang dia tidak mau hidup dari uang Anna. Dia ingin kerja sendiri, punya harga diri sendiri. Anna paham, tapi dia bilang itu bisa diatasi. Ibunya bisa dibawa ke Belanda nanti. Atau Anna kasih uang bulanan banyak untuk ibu Dimas tinggal nyaman di Indonesia. Tapi Dimas tolak ide uang bulanan itu. Dia bilang itu sama saja hidup dari Anna. Dia tidak mau jadi suami yang tidak mandiri. Pertengkaran pertama mereka meledak malam itu di ruang tamu villa. Suara naik, mata merah. Anna bilang Dimas terlalu keras kepala. Tidak mau kompromi demi masa depan bersama. Dimas bilang Anna tidak paham dunia dia. Selalu pikir uang bisa selesaikan segalanya. Mereka diam lama. Lalu Dimas pulang ke kontrakannya tanpa bilang apa-apa lagi. Besoknya mereka coba baikan. Dimas jemput Anna seperti biasa. Mereka ke Borobudur lagi. Tapi suasana tegang. Anna coba pegang tangan Dimas. Dimas balas pegang. Tapi tidak erat seperti dulu. Mereka makan gudeg di warung langganan. Tapi Anna hanya habis setengah porsi. Dimas tanya kenapa. Anna bilang tidak lapar. Hari-hari berikutnya konflik makin besar. Anna dapat telepon dari Belanda hampir setiap hari. Bisnis keluarga sedang ada masalah baru. Salah satu investasi rugi besar. Butuh Anna kembali untuk rapat darurat. Anna bilang dia tidak mau pergi lagi. Tapi direktur perusahaan bilang kalau Anna tidak aktif, saham bisa jatuh dan warisan berkurang banyak. Dimas lihat Anna stres. Dia coba dukung, bilang ikut saja rapat lewat video call. Tapi Anna bilang ini butuh tatap muka. Butuh dia di sana minimal 2 bulan. Anna mulai bilang dia harus pilih. Bisnis keluarga yang jadi tanggung jawabnya sejak suami meninggal. Atau cinta dengan Dimas yang penuh hambatan. Dimas rasakan dunia dia runtuh perlahan. Dia bilang dia tidak mau jadi beban Anna. Kalau Anna harus pilih bisnis, dia paham. Tapi Anna bilang dia tidak mau kehilangan Dimas. Mereka peluk lagi. Tapi peluk itu terasa rapuh. Satu malam hujan deras di Solo. Mereka duduk di dalam villa. Lampu redup. Anna nangis pelan. Dia bilang dia sudah coba segalanya. Urus visa ulang untuk Dimas. Cari cara bawa ibu Dimas. Bahkan pikir jual sebagian aset untuk hidup sederhana di Indonesia. Tapi setiap solusi ada masalah baru. Keluarga di Belanda bilang dia gila kalau tinggalkan semuanya demi pria yang baru kenal setahun. Teman-temannya bilang ini hanya fase sementara. Anna pasti menyesal nanti. Dimas dengar semua itu dengan dada sesak. Dia bilang dia juga sudah coba. Nabung lebih keras. Cari pinjaman bank untuk usaha travel sendiri biar mandiri. Bahkan pikir tinggalkan ibunya sementara. Tapi setiap kali dia bayangin hidup di Belanda, dia merasa tidak pada tempatnya. Bahasa tidak bisa, musim dingin tidak tahan, tidak punya teman di sana. Pertengkaran kedua lebih hebat. Anna bilang Dimas tidak cukup usaha untuk mereka. Dimas bilang Anna tidak cukup paham betapa susahnya orang seperti dia naik kelas. Mereka teriak, lalu diam. Anna lari ke kamar, kunci pintu. Dimas duduk di sofa sampai pagi, tidak tidur. Pagi harinya Anna keluar dengan mata bengkak. Dia bilang dia sudah beli tiket pulang ke Belanda dalam seminggu. Kali ini mungkin tidak kembali lagi. Bisnis butuh dia full time. Keluarga tekan terus. Dan hubungan mereka sudah terlalu menyakitkan. Dia bilang dia cinta Dimas. Tapi realitas terlalu berat. Dimas angguk pelan. Dia bilang dia paham. Dalam hati dia hancur. Tapi dia tidak mau paksa Anna tinggal kalau itu buat Anna sengsara. Dia bilang dia akan antar Anna ke bandara seperti dulu. Lalu kembali hidup biasa. Hari-hari terakhir mereka habiskan dengan tenang tapi dingin. Mereka ke lereng Merapi lagi. Tempat pertama kali pacaran.
Duduk di spot piknik yang sama, makan bekal sederhana. Tidak banyak bicara, hanya pegang tangan. Ana kasih Dimas jam tangan bagus yang dibeli di Belanda. Dimas kasih Ana gelang kayu ukir dari Pati. Ana bilang dia akan coba urus semuanya dari jauh dulu. Mungkin suatu hari mereka bisa bersama lagi. Tapi keduanya tahu itu hanya penghibur. Realitas sudah menang. Malam sebelum keberangkatan, Ana nangis di pelukan Dimas. Dia bilang maaf karena tidak cukup kuat mempertahankan cinta ini. Dimas pegang Ana erat. Bilang ini bukan salah siapa-siapa, hanya beda dunia. Mereka tidur pelukan malam itu, tapi tidur tidak nyenyak. Pagi harinya Dimas antar Ana ke bandara. Perjalanan 6 jam terasa seperti akhir dunia. Di bandara, Ana peluk Dimas terakhir kali, bilang cinta selamanya. Dimas angguk, mata berkaca-kaca. Ana masuk gate, tidak lihat ke belakang lagi karena takut nangis keras. Dimas berdiri lama di tempat yang sama, sampai pesawat lepas landas. Konflik besar itu menghancurkan segalanya. Cinta yang dulu manis sekarang jadi luka dalam. Ana terbang kembali ke Belanda dengan hati berat. Dimas nyetir pulang sendirian. Tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Perpisahan yang menyakitkan. Hari terakhir Ana di Indonesia tiba lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Pagi itu Dimas datang ke villa lebih awal dari biasa. Mobil Avanza Silver sudah penuh bensin, ban dicek, dan AC dinyalakan supaya dingin. Ana keluar dari villa dengan koper besar dan tas tangan yang sama seperti pertama kali datang. Wajahnya pucat, mata bengkak karena nangis semalaman. Dimas bantu angkat barang ke bagasi tanpa banyak bicara. Mereka naik mobil, pintu ditutup pelan. Lalu mulai perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta. Di jalan tol, lalu lintas tidak terlalu padat karena masih pagi. Pemandangan sawah hijau dan gunung di kejauhan lewat begitu saja di jendela. Mereka diam hampir sepanjang perjalanan. Ana pegang liontin dan gelang kayu dari Dimas, putar-putar di jari. Dimas pegang setir erat, mata lurus ke depan. Radio dimatikan, hanya suara mesin dan angin yang terdengar. Setengah jalan, Dimas keluar tol sebentar. Dia bawa mobil ke tempat piknik lama di lereng Merapi. Tempat yang sama di mana mereka pertama kali bilang cinta. Parkir di pinggir jalan kecil. Rumput masih basah embun. Mereka turun, duduk di tikar tua yang Dimas simpan di bagasi. Bekal sederhana sudah disiapkan Dimas semalam. Nasi liwet, ayam goreng, dan semangka potong. Mereka makan pelan, tanpa buru-buru. Ana habiskan sedikit demi sedikit, meski tidak lapar. Dimas kunyah mekanis, matanya sering lihat ke gunung. Angin sepoi, burung kecil berkicau di pohon. Tempat ini dulu penuh tawa dan rencana masa depan. Sekarang hanya diam dan sedih. Ana ambil dompetnya, keluarkan amplop tebal berisi uang banyak. Dia bilang ini modal untuk usaha travel Dimas. Cukup beli 2 mobil baru dan sewa garasi kecil. Dimas lihat amplop itu, lalu geleng kepala pelan. Dia tolak dengan tegas. Dia bilang dia tidak mau mulai usaha dari uang Ana. Dia mau nabung sendiri, meski lebih lama. Ana taruh amplop itu di dashboard mobil, tapi Dimas tetap tidak sentuh. Mereka duduk lebih lama, pegang tangan. Ana sandar kepala di bahu Dimas seperti dulu. Bau sabun murah Dimas masih sama, membuat Ana hampir nangis lagi. Dimas pegang tangan Ana erat, tapi tidak bilang apa-apa. Waktu berlalu pelan, tapi akhirnya mereka harus lanjut perjalanan. Kembali di mobil, sisa jalan ke bandara terasa lebih berat. Ana lihat jam terus, hitung mundur menit. Dimas nyetir stabil, tapi tangannya gemetar sedikit di setir. Sampai di bandara, Dimas parkir di tempat penjemputan. Dia bawa koper Ana sampai depan pintu keberangkatan internasional. Kerumunan orang ramai. Suara pengumuman pesawat bergema. Mereka berdiri di depan pintu masuk. Tidak bisa lebih jauh karena Dimas tidak punya tiket. Ana lihat Dimas lama. Dia bilang dalam hati bahwa dia benar-benar cinta Dimas. Lebih dari apapun yang pernah dia rasakan. Tapi realitas tidak izinkan mereka bersama. Beda dunia, beda tanggung jawab, beda segalanya. Dia bilang maaf karena tidak cukup kuat.
Dimas angguk pelan. Matanya berkaca-kaca tapi tidak jatuh air mata. Dia bilang dia juga cinta Anna selamanya. Dan tidak akan lupa. Mereka peluk terakhir kali. Peluk erat. Lama. Sampai petugas bandara lihat mereka dengan iba. Tubuh Anna hangat di pelukan Dimas. Tapi kali ini dingin karena tahu ini akhir. Anna lepas pelukan duluan. Ambil koper. Lalu masuk pintu tanpa lihat ke belakang. Dia takut kalau lihat Dimas lagi. Dia batal naik pesawat. Dimas berdiri di tempat itu sampai Anna hilang di kerumunan. Dia tunggu sampai pengumuman pesawat Anna lepas landas baru balik ke mobil. Di dalam mobil kosong, Dimas duduk lama, pegang setir tanpa nyalakan mesin. Amplop uang masih di dashboard. Dia taruh di laci mobil, tidak mau bawa pulang. Perjalanan pulang ke Solo terasa kosong. Dimas nyetir pelan, sering berhenti di rest area tanpa alasan. Malam itu dia tidur di kontrakan, tapi tidak nyenyak. Villa Anna sudah kosong lagi. Dia lewat depannya sekali, lihat lampu mati semua. Beberapa hari kemudian, Dimas kembali kerja travel biasa. Jemput penumpang bandara, antar ke berbagai kota. Penumpangnya ramai, tapi dia lebih diam dari biasa. Teman-temannya tanya tentang Anna. Dimas cuma bilang sudah pulang ke Belanda. Gosip di kampung pelan-pelan reda. Dimas pulang ke Pati lebih sering. Bantu ibunya jualan gorengan pagi-pagi. Perbaiki rumah kecil mereka sedikit demi sedikit. Tabungannya dia pakai beli satu mobil bekas tambahan. Mulai usaha travel kecil sendiri. Kerja lebih keras, dari pagi sampai malam, supaya tidak banyak mikir. Bulan demi bulan berlalu. Dimas sering lewat tempat-tempat lama. Lereng Merapi, Pasar Klewer, warung Selat Solo. Dia parkir sebentar, lihat sekitar, ingat Anna tertawa atau foto-foto. Senyum pahit selalu muncul di wajahnya. Dia tahu cinta itu indah, tapi hanya mimpi singkat yang berakhir sakit. Satu hari, Dimas lihat berita di ponsel temannya. Foto Anna di majalah online Belanda. Dia menikah lagi dengan pengusaha Belanda, pria sebaya yang kelihatan sukses dan tampan. Pernikahan di kapal yat besar. Tamu banyak dari kalangan atas. Anna tersenyum lebar di foto, pakai gaun putih mahal. Dimas lihat foto itu lama, lalu matikan ponsel. Dia tersenyum pahit, bilang dalam hati selamat untuk Anna. Dimas tidak pernah pacaran lagi. Beberapa cewek di kampung atau kenalan penumpang coba dekat, tapi Dimas tolak sopan. Dia bilang belum siap. Malam-malam dia duduk di teras rumah Pati, lihat bintang. Ingat malam-malam di Villa Bareng Anna. Luka itu masih ada, tapi sudah tidak terlalu sakit. Di Belanda, Anna hidup mewah lagi. Rumah besar, bisnis lancar, suami baru perhatian dan selevel. Mereka liburan ke berbagai negara, pesta sering diadakan. Tapi kadang malam, Anna duduk sendirian di balkon, lihat kanal. Dia pegang gelang kayu ukir dari Dimas yang masih dipakai diam-diam. Dia ingat makan di warung lesehan, naik mobil Avanza panas, dan peluk Dimas yang tulus. Anna menyesal sering. Dia mikir apakah dia salah pilih. Uang dan status ada, tapi kehangatan seperti dengan Dimas tidak pernah kembali. Suami barunya baik, tapi cinta itu beda, lebih terhitung dan tidak sederhana. Anna simpan foto-foto lama dengan Dimas di folder tersembunyi di ponsel, kadang buka diam-diam. Mereka tidak pernah hubungi lagi. Nomor WhatsApp Dimas Anna hapus supaya tidak tergoda. Dimas juga tidak pernah cari tahu tentang Anna lagi. Hidup mereka kembali ke jalur masing-masing. Anna di dunia mewah Eropa, Dimas di kampung sederhana Jawa Tengah. Tahun berganti. Dimas sudah punya 3 mobil travel. Usaha kecilnya berkembang. Ibunya lebih sehat karena bisa istirahat. Dimas tetap lajang, fokus kerja dan keluarga. Anna punya anak dari pernikahan baru. Hidup kelihatan sempurna dari luar. Tapi di hati masing-masing, ada luka kecil yang tidak pernah sembuh total. Cinta lintas dunia itu datang tiba-tiba, indah sebentar, lalu pergi meninggalkan sakit panjang. Mereka tidak pernah bertemu lagi. Hanya kenangan yang tersisa, manis tapi menyakitkan, seperti mimpi yang terlalu bagus untuk jadi nyata.